Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiat. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita, dapat syafaat beliau dan kelak nanti dimasukkan ke dalam surga bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk bab meneruskan bab shaum, yaitu bab puasa, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita suatu nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, diperjumpakan kita kembali dengan bulan suci Sya'ban, di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami bulan Rajab, berkahilah kami bulan Sya'ban, dan perjumpakan kami bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Rajab telah kita lalui dan saat ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang tidak lebih kurang juga dengan keagungannya, dengan kebesarannya, dengan keistimewaannya. Maka di bulan inilah banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Nabi SAW beliau mengatakan ada satu bulan di mana bulan tersebut banyak sekali dilupakan, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan, bulan Sya'ban. Di bulan pertengahan ini adalah bulan yang banyak sekali umatku melupakannya. Maka Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Alasannya apa? Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban karena di bulan Sya'ban ini Nabi SAW mengatakan amaliyah kita, amal-amal kita selama 1 tahun itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berharap, kata Rasulullah, ketika aku berpuasa, amalku ketika amalku disodorkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, betapa gembiranya aku ketika amaliyah tersebut disodorkan kepada Allah. Dan yang kedua, bulan Sya'ban turun ayat yang sering kita dengar, Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, ini ayat turun di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban dikenal dengan bulan sholawat, ya, bulan sholawat. Maka perbanyaklah di bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bulan Sya'ban juga ada peristiwa namanya tahwilul qiblah, pemindahan kiblat. Nah, pemindahan kiblat itu terjadi di bulan Sya'ban. Nah, banyak sekali keistimewaan di bulan Sya'ban. Intinya para ulama mengatakan Rajab syahruz zara, wa Sya'ban syahrus suqi, wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab bulan di mana kita menanam, bulan Sya'ban kita menyiram tanaman tersebut, maka bulan Ramadan adalah bulan di mana kita panen
dari hasil tanaman tadi. Nah, persiapkanlah diri kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan doa kita pada hari ini Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah perjumpakan kami dengan bulan suci Rajab dan Sya'ban, perjumpakanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita masuk di bab shaum kemarin, di bab puasa. Ya. Syurut wujub shaum, di mana minggu kemarin beberapa hal tentang yang diwajibkannya puasa. Syurutu sihhatis shaum al-islamu fa yushtaratu an yakuna musliman jami'an nahar falau tadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Pertama, seseorang itu diwajibkan berpuasa apabila dia beragama Islam. Jika seandainya seseorang tersebut murtad, keluar dari agama Islam di siang harinya, maka saat itu juga puasanya batal. Saat itu juga puasanya batal. Dia puasa setengah hari, kemudian di jam 12, nasallallahu alaihi, dia murtad, maka puasa tersebut batal. Fala wirtadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Ketika dia saat itu murtad, maka batallah puasanya, karena syarat itu tidak dia miliki, yaitu Islam. Tapi dia Islam KTP, tak apa-apa Islam KTP. Ya, tetap Islam. Ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu Islam. Selesai. Ya, jangan, saya ingat guru saya Sayyidil Habib Umar, beliau mengatakan ketika kalian berdakwah jangan membawa Islam itu menjadi terkotak-kotak. Ya, jadilah sebuah konsep Islam rahmatan lil alamin. Ketika dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, rangkul dia. Kalaupun dia tergelincir, selamatkan dia. Kalau dia keluar dari garis, tangkap dia. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah konsep, tidak boleh diganggu. Ya, kalaulah nanti dia menyimpang atau dia ada pemahaman-pemahaman yang bersalah, itu tugas kita sebagai pendakwah, kata beliau. Jadi dalam diri seorang pendakwah tidak boleh dia itu mengkotakkan Islam kalau dia Islam yang paling benar. Misalkan entah itu dia NU, Islam NU lah paling benar, Islam Muhammadiyah lah paling benar, Islam Salafiyah lah paling benar, Islam Wahabiyah lah paling benar. Tidak. Saya punya guru, beliau mengatakan tidak seperti itu. Tebarkan saja Islam agar orang memandang seperti apa Islam yang sesungguhnya. Karena kalau Islamnya misalkan NU, hanya ada di sini aja NU, tidak ada yang di Arab NU. Jadi atau Muhammadiyah atau apa saja, tidak semua orang Salafiyah. Jadi konsep Islam itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka darah dia haram untuk ditumpahkan. Ya. Kalau dia la ilaha illallah dan nabinya bukan, kafir. Selesai. Tanya kalau ada apa aliran atau apa, tanya. Kalau alirannya nabinya beda, sesat. Gak usah bingung-bingung. Ya. Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu Ahmad Musodik. Ya kafir. Udah selesai. Jadi dua syahadat itu adalah paket untuk orang itu menjadi Islam. Kemudian al-aql, sehat, orangnya berakal. Orang gila tidak dianjurkan untuk berpuasa. Tidak usah antum marahkan orang gila makan di siang Ramadan. Ya. Kemudian an-nuqa' anil haid wan nifas. Bagi wanita harus bersih daripada haid dan nifas.
Kemudian al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Ani alama anna al-yawma alladhi yuridu an yasuma yasihu fihi shaum. Yang lam yakun minal ayyam allati nahyun anis shaumi fiha. Yakin kalau hari itu adalah hari ditetapkannya puasa Ramadan. Yakin. Yang bukan dia ragu. Kalau ragu enggak boleh. Ada keraguan. Ya, tapi Pak Ustadz, ini udah ada yang menetapkan. Misalkan dia 29.30. Kalau 29.30 ya kemungkinan bisa. Ya, karena ya, di hari ke-30 berarti dia tanggal 1 sehingga dia menghabiskan bulan itu hanya 29, enggak jadi masalah. Tapi kalau masih 28 ya, besoknya masih 29 dan puasa Ramadan enggak ada bulan Hijriyah itu 28 hari itu enggak ada. Nah, hitung saja Sya'ban ini. Kalau ada nanti tanggal 29 Sya'ban dia sudah menetapkan puasa, enggak bisa. Enggak ada tanggal Hijriyah itu 28. Kalau bulan Masehi ya 28 bulan Februari ini kan 28. Kalau Hijriyah enggak ada. Hijriyah tetap dalam posisi 29 atau 30. Nah, kalau dilihat bulannya nampak ya, maka 29, kalau tidak tampak maka menyempurnakannya menjadi 30. Artinya di hari itu kita puasa tidak dalam keadaan hari yang ragu-ragu. Ya, tidak hari dalam keadaan hari yang ragu-ragu. Ini puasa ke tidak ya? Puasa ke tidak? Enggak usah ragu-ragu. Nah, yang mau mantapnya seperti apa? Ya ikuti arahan. Ya, ikuti arahan pemerintah. Ya, ikuti arahan yang telah menetapkan misalkan Muhammadiyah. Ya, ikuti arahan di mana ketika kita berpuasa dalam keadaan mantap, dalam keadaan yakin. Kemudian syurutus wujubis shaum. Ketika dia Islam maka dia diwajibkan. Fala yukhatab bihil kafir. Tidak disyaratkan orang kafir itu berpuasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menuntut dia nanti di akhirat. Adapun orang yang murtad, dia akan diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Misal dia murtadnya 3 tahun, maka 3 bulan puasa dia wajib mengqadha. Dia kan murtad nih, setahun non muslim, setahun kafir, setahun lagi kafir. 3 tahun ini dia murtad. Subhanallah, alhamdulillah dia balik lagi di tahun keempat dia Islam lagi. 3 tahun ini, berarti kan 3 bulan. 3 kali puasa ini dia wajib menggantinya. Berarti 90 hari dia harus berpuasa. Ya, pelan-pelan. Ya, mengqadhanya pelan-pelan sama. Sholatnya juga dia harus ganti. Selama 3 tahun sholat itu dia wajib qadha. Ya, selama 3 tahun. Taghlidzan alaih. Ya. Sebagai balasan atau pembalasan bagi dia, iqaban. Kemudian at-taklif an yakuna balighan aqilan. Orang yang baligh, yang tidak baligh apakah sah puasanya? Sah. Ya, enggak apa-apa. Anak-anak kita yang umurnya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun puasa. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in wadribuhum hum abna'u ashrin." Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika dia umur 7 tahun dan pukullah mereka ketika dia meninggalkan sholat di saat usianya menginjak 10 tahun. Tapi ingat, pukulan di sini bukan pukulan yang menyakiti, hanya pukulan mendidik saja. Sehingga dia tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang wajib, mana yang tidak. Dan di riwayat yang lain, wa fariquhum fil madaji. Ketika anak itu udah umur 10 tahun, maka pisahkanlah ranjangnya dari dirimu. Jadi orang tua sudah tidak boleh lagi untuk tidur dengan anaknya ketika anak tersebut dah menginjak umur 10
10 tahun. Jadi udah pisah. Dia udah pisah, dibuatkan kamar sendiri. Ya, pokoknya dia tidak lagi tidur dengan orang tuanya. Dengan alasan apapun. Manja lah, tak bisa tidur lah, bisa. Ya, itu tidak dibiasakan. Bohong kalau orang tua bilang tidak bisa. Orang tua yang memanjakan. Ada saatnya memanjakan anak. Dalam bab ini tidak. Bukan Nabi SAW tidak memperbolehkan memanjakan anak. Di saat kecil itulah manjakan anak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, saat itulah. Setelah itu selesai. Ya, setelah itu selesai. Bukan lagi babnya dalam bab memanjakan dalam sifatnya yang fisik. Tidak. Ya. Anak perempuan, umur, saya punya anak itu udah kelas 2 SD. Sekarang itu kalau dicium pipinya, dia udah mulai malu. Iya. Kalau di depan, kalau ngantar sekolah itu. Dia udah punya perasaan, udah berbeda. Nah, di saat itulah udah nggak bisa lagi. Nah, seorang ayah harus tahu, harus paham. Palingnya cium kan keningnya, selesai. Dia udah berbeda. Ada masanya. Nah, kalau Nabi itu udah menganjurkan, berarti di situ ada hal-hal yang sifatnya agak sedikit sensitif, ya, baik itu laki-lakinya, baik itu perempuannya, untuk menjaga hal-hal yang saat ini di medsos. Lihat, ya, Masya Allah, ya, yang aneh-aneh pun yang tak terpikirkan oleh kita kan ada. Bagaimana ada orang tua menghamili anaknya sendiri, Nasallallahu alafiyah. Bagaimana yang katanya mengangkat anak, cuman anaknya selalu dimanjakan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan banyak hal. Nah, kalau Nabi udah memerintahkan, pasti ada hal di situ yang tidak kita ketahui. Nah, maka Nabi mengatakan, ketika dia umur 10 tahun, pisahkanlah tempat tidurnya. Tapi rumah saya kecil, Ustaz, cuman enggak sekamar sama-sama. Ya pandai-pandailah. Ya, begitu. Tuh, ya. Nanti Ustaz pula disuruh nyarikan kontrakan. Kalau saya nyuruh nyarikan kontrakan, nyaman. Di sini ada Lewarso, kontrak ya tempat beliau. Al-itaqah, mampu. Ini mampu. Kemampuan ini jangan dipaksakan. Ingat, dalam puasa tidak boleh memaksakan diri. Allah tidak akan pernah menginginkan syariat itu dijalankan dalam keadaan terpaksa. Tidak ada. Saya sering katakan dalam fikih, kita kan belajar syariat. Buka saja dari awal sampai akhir, sampai kita mati, kita bersyariat ini. Apakah ada syariat itu yang memberatkan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Contohnya puasa. Nah, kita lihat puasa ini. Apakah Allah memberatkan kita? Ayat yang pertama, sambungan dari ayat-ayat puasa. Wa in kuntum marda, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Faman kana maridan aw ala safarin, kalau engkau itu sakit, kalau engkau itu berpergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, engkau boleh menggantinya di hari-hari yang lain, terserah. Jangan dipaksakan. Antum sakit, maksakan untuk puasa, jangan. Tapi kalau masih mampu, sakit. Tapi sakit pusing. Kata Ustaz no, kata Habib no, boleh nih membatalkan nih. Itu biasa kalau pusing dekat lebaran, antara THR atau duit belum cair, bini bertanya terus, itu ya biasa itu kalau udah pusing. 10 hari ya dia masuk, 20 hari puasa itu pertanyaan udah datang. Ya kue belum, ini belum, itu biasa. Jangan dijadikan dalil nanti. Alah, ingat ayat ini nih, belajar dulu kata dia. Sakit aku kata dia. Itu sakit merampot. Itu semua suami para sakit semuanya tuh gitu. Jadi pertama al-qudrah, al-itaqah itu al-qudrah. Nanti kita bahas.
Sakit seperti apa yang diperbolehkan? Nah, ini sakit seperti apa? Antakuna hisan wa syar'an. Hisan fala yajibu ala syakhil harim. Ada orang udah tua betul, 90 tahun, mungkin 10, 100 tahun. Tapi tergantung sih, kalau sekarang sih ya. Tapi kalau orang-orang dulu sehat. Saya punya nenek meninggal umur 103, masih puasa Senin Kamis. Iya. Alhamdulillah, kuat. Jadi tak jadi gak patokan ini ya. Tapi kalau misal intinya, kalau udah Syaikhul Harim, udah tua betul dan tidak mampu dia melaksanakan puasa, jangan puasa. Udah, bayarkan saja fidyah, udah selesai. Hitung 30 hari kalikan, selesai. Ya kalikan. Ya kalau saya sering mengatakan kalikan 1 kilo aja langsung. Ya, sisanya untuk sedekah. Jadi 30 kilo banyak Pak Ustaz, lebih itu gitu dia. Yang pas-pas ya. Anak bakar dah. Ya, kalau orang suka pas-pas nanti dapat rezekinya pas-pas. Nak pas susah loh baru dapat nanti itu. Orang kalau suka nakal-nakal rezeki, nakal-nakal nih, pas. Nah, susah nanti dikasih Allah napas pun pas-pasan gitu. Nah, lebih-lebih kan sedikit lah kan begitu. Oh, Ustaz kali kan ya besar Ustaz. Nah inilah bab. Kok udah pedagang berat. Kalau kata kawan saya, kalau orang otaknya udah bisnis dia berat. Dia tahunya cuman kali dan tambah. Dia tak pernah belajar kurang dan bagi. Dia tak pernah. Dia tak mau tahu kurang sama bagi di otak dia kali tambah. Udahlah berat ada. Gitu. Wal marid alladzi la yurja bur'u. Sakit yang sulit untuk diharapkan untuk kesembuhannya. Tak mungkin sembuh dah. Sakit terus dia. Sakit, ya udah. Hari-hari dia harus konsumsi obat. Hari-hari dia harus konsumsi vitaminnya ini dan itu. Ya udah mau apa kan? Tidak usah puasa. Kemudian syar'an fala yajibu 'alal haid wan nufasa. Sehat. Fala yajibu 'alal marid wa dhabitul maridil mubih. Nah ini definisi sakit yang diperbolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Seperti apa sakitnya? Atau dia dalam keadaan berpuasa sakit. Nah, ini mau buka nih. Nah, lihat dulu sakitnya sakit seperti apa. Walladzi yukhafu bihil halak au ta'akhuru syifa au ziyadatul marad. Yang pertama yaitu orang yang sakitnya ditakutkan kalau dia puasa tanpa berbahaya. Misal kalau kata ini semuanya atas arahan dokter, bukan nanya kawan. Kalau nanya kawan bahaya ya. Silakan antum sakit nih. Alah, macam mana lakunya? Buka ke tak ada ya? Tengok, aku terawang lo sebentar. Aku tengok kau nih, dah tak mampu dah. Terus kau buka ya? Buka pula. Bukan apa? Bukan kawan. Ini yang boleh mendiagnosa ini hanyalah dokter, paling tidak Pak Mantri ke. Ya, bukan MSI, bukan magister semua ilmu, bukan. Bukan. Ya, ada namanya MSI, magister semua ilmu. Masuk semua. Ya, antum tanya apa yang masuk semua. Bengkel masuk, kedokteran masuk, antariksa masuk. Orang ngomong bulan pun dia ngomong. Orang ngomong apa pokok masuk. Nah ini kalau bab kesehatan. Ya, ada kawan saya sakit dia seorang. Sakit dia kan. Jadi dia dari dulu tuh suka ngomong kesehatan. Oh kalau ngomong obat-obatan apal. Sekali dia sakit. Habis dia sakit itu budak-budak tak percaya lagi dah. Ngapa pula kata saya. Kata dia, udah inti tak usah ngomong tentang obat-obatannya kata dia. Untuk kesehatan. Ngapa pula kata dia. Inti ya tak sehatnya kata dia. Lain lah kata dia. Ini kan ilmu kata dia. Jadi ini yang boleh mendiagnosanya hanya dokter. Kalau antum ke dokter, tanya lo dokternya. Oh tapi Pak Ustadz, dokternya itu bukan bukan Islam, tidak ada urusan. Dalam bab fikih tidak harus dokter itu Muslim, tidak harus. Ya, yang penting dia sikoh. Ini dipercaya atau apa? Dokter kan punya sumpah juga, ada mungkin dia bohong. Ini ada Pak Dokter Pak Haji gitu, Bang Haji, Pak Haji gitu.
Kan punya sumpah. Jadi tidak ada dalam ilmu fikih, di dalam kitab Al-Halal wal Haram yang pernah saya jelaskan tentang bab rokok, ya, di mana ketika seseorang dokter mendiagnosa seseorang itu kalau masih merokok dikatakan 2 bulan lagi meninggal, maka rokok itu menjadi haram. Nah, kan dengan dalil dia menghancurkan dirinya. Dia telah menjerumuskan dirinya dalam jurang kehancuran, kematian. Nah, di situ siapapun yang mendiagnosa dia wajib diterima. Ya, itu prinsip daripada Syekh Yusuf Qaradawi. Yang penting dalam ilmu fikih siqah, penyakit apapun lah siqah. Udah selesai, kata dokter ini tidak bisa Pak, Bapak harus buka. Oh Bapak ini saya ini Islam, walaupun saya mati dalam keadaan puasa tak apa-apa. Kalau saya jadi dokternya, atau salah kau berobat sama aku? Ini mak berobat nggak dikasih apa? dikasih arahan, tidak mau. Ya, kata dokter kan menganjurkan. Misalkan bisa ke Pak, misalkan seandainya setelah berbuka nanti begini, bisa Bu Pak, cuma nanti begini, kan dijelaskan. Tapi ini dalam keadaan kritis, kondisinya harus disuntik, diimpus, vitaminnya harus cepat masuk, apa semuanya. Saya wajib. Waktu asam lambung saya GERD kemarin, ya itu udah hitam, mungkin kayak mau meninggal lah. Ya, waktu itu adalah 3 bulan yang lalu lah, sehingga udah tidak bisa napas saya. Nunggu apa? Kalau kawan yang mantri itu tidak datang, mungkin 5 menit lagi udah dibawa ke rumah sakit dah, karena udah tidak bisa ngapa-ngapa. Tapi setelah dia datang, langsung masukkan vitamin yang warna apa namanya itu, kuning atau apa itu, masukkan obat itu berapa botol gitu, hitungan 7 menit lah gitu, baik. Akan ada obat yang memang wajib disuntikkan. Kalau bertahan, misalkan kejadian itu terjadi di waktu siang Ramadan misalkan, nasallallahu alaihi, jangan lagi lah. Saya takut dah sebab seram Bu ya. Saya sekali itu saya seram. Karena salah makan waktu itu. Ya, saya tak makan siang. lupa makan karena habis ngantar jenazah, ya, ngurus jenazah sampai siang. Siang itu saya tak makan nasi. Ya. Sampai malam, baru hari Selasa itu balik dari Mujahid, saya ngajar lagi. Rupanya udah malam jam 10 tuh langsung begitu. Itu saya tak mau lagi udah. Ampun udah. Ya, itu kalau kayak gitu tak bisa. Misalkan dia mau nunggu, saya tak jadi Tuhan sih, meninggal kok dibiarkan. Ya meninggal, napas tak ada kok, tidak bisa lagi udah. Mau apa pun ini melilit perut ini macam dia apa? Macam dililit, diurut, diikat gitu ya. Lambung, oh ya Allah, begitu. Jadi kalau macam begitu ya wajib buka. Kalau dia seandainya di tengah Ramadan, kata dokter, suntik ya, jangan Pak, biarkan saya mati. Biarkan selesaikan saya apa? Biarkan saya selesaikan apa? Puasa saya terlebih dahulu. Pak dokter pun bingung nggak? Aku suntik, macam mana kata dia? Sedangkan barang ini harus disuntik kan, harus masuk kan, harus masuk cepat. Nah, jadi ada hal di mana saran dokter itu wajib diiyakan. Itu sakitnya sekiranya bisa memperlambat penyembuhan atau menambah kerusakan atau membahayakan. Nah, itu. Tapi kalau tadi itu pusing, agak-agak migran aku nih, agak-agak kan belum bilangan dia, agak-agak. Tengok lo tanggalnya. Pokoknya kalau ada yang pusing pusingnya agak-agak dekat-dekat Lebaran, ya, jangan dihiraukan. Itu pusing berbeda itu. Ya. Kasihkan dia duit THR, insyaallah sembuh. Au ziyadatul marad wa dzalika yusamma mahdzurut tayammum. Ini juga yang dikatakan dalam ilmu wudu, mahdzurut tayammum, yaitu orang yang diperbolehkan tayammum. Seperti orang penyakit
Dia tidak boleh kena air. Ya, kena air. Ya udah, kalau tidak boleh kena air, jangan gunakan air. Kata dokter, ini kalau kena air, ini luka bakal pedih atau borok atau apa jadinya. Udah ikutin, berarti nanti tayamum. Nah, jadi nggak usah dipaksakan. Tidak ada ceritanya syariat itu memaksakan diri kita. Kemudian al-iqamah. Yang kedua, iqamah. Fala yajibu 'alal musafir alladzi yusafiru safaran tawilan. Hendak diwajibkan bagi orang yang musafir untuk puasa. Hendak. Antum misalkan berpergian, ya, ada orang berpergian kan mudik, ya, balik mudik, ya. balik mudik. Dengan perjalanan 82 atau 83 kilometer. Di Jawazil fitr fis safar an yusafira qablatul fajr. Boleh dia tidak berpuasa. Dengan syarat, dari itu dengan syarat keluarnya dari batas kota sebelum fajar, sebelum azan subuh. Jadi misalkan antum mau ke Putusibau, antum asli Putusibau atau antum asli Sintang. Perjalanan kan jauh lumayan. Ya sudah, jam subuh jam berapa? Nah, jam 4.35 nih subuh. Usahakan jam 4 sudah berada di mana? Lewat Tayan, lewat sana lah ya. Lewat Tayan kan? Sudah berada di batas kota Polda itu. Keluar Polda kan udah batas Kuburaya. Kita kan orang Pontianak. Nah, jam 4 sudah sana. Nanti sholat cari tempat di daerah Kuburaya sana, atau jangan sampai tancap lagi, nanti tak dapat masjid pula. Begitu. Sholat di situ, ya sudah. Nah, hari itu perjalanan antum misalkan ke Putusibau 18 jam. Kan lumayan tuh. Nah, di hari itu antum mau puasa boleh, hendak puasa juga boleh. Syaratnya itu kan begini, di dalam kitab ini dijelaskan, kalau memang mampu, ya, wal afdol as-shaum lil musafir, paling afdolnya puasa untuk orang musafir idza lam yasyuk alai. Ini jadi catatan. Apabila tidak memberatkan. Ingat, kalau engkau puasa dan itu tidak memberatkanmu dan tidak menyulitkanmu, maka puasalah. Tapi apabila kau berpuasa, dia akan memberatkanmu atau menyusahkan engkau dalam perjalanan tadi, ngantuk semuanya, susahlah, sulit, ya. Maka fal fitru afdal, maka berbuka atau tidak puasa itu lebih afdal. Jadi dia dalam posisi sama-sama afdal, sama-sama istimewa. Yang ini sifatnya hadiah, yang ini sifatnya juga perintah. Kan orang yang meninggalkan 1 hari di bulan suci Ramadan, kan bahasa hadisnya kan begitu. Apabila dia menggantinya 1 tahun penuh berpuasa, tidak akan pernah bisa menyamai 1 hari di bulan suci Ramadan. Tapi itu kan untuk orang yang meninggalkan tanpa sebab. Ini kan ada sebab dan ada uzur syariat. Syariat memperbolehkan. Kenapa tadi dikatakan kalau kau tidak mampu tapi mendapatkan keafdolian juga? Karena memang ini pemberian, hadiah. Dan Allah itu senang kalau hadiahnya itu digunakan. Antum kasih saya hadiah, saya pakai. Antum saya hadiah, saya ambil. Justru yang mandang senang. Kalau sana itu tidak dipandang, mana ya tidak dipakai-pakai, kan tak senang. Atau tidak diterima. Kau tak usah ngasih aku lah. Apa kebaling yang kau kasih itu berapa lah, pandai aku beli. Nah, kan sakit hati. Begitu. Nama hadiah. Jadi posisi ini dua-duanya sama-sama istimewa. Nah, tergantung siapa yang mampu. Udah. Jadi jangan diperdebatkan. Oh, perjalanannya kan pakai pesawat. Kata siapa pakai pesawat nyaman? Kata siapa? Tanya orang yang sering pakai pesawat tuh. Ya. Nah, kata siapa? Belum kalau delay. Ya. Bertunggu di situ.
Kan nyaman kebetulan di apa? Di bandara tuh. Pusing kepala gitu. Ya, bareng tak bisa, apa tak bisa, semuanya. Makanan, ya kok ada duitnya, makanan mahal. Air yang seharusnya 5.000 jadi 20. Nak minum kopi 45.000. Mikir-mikir kah? Sabar lo, iya kok ada duit sih, senang ya. Santai kota Anda. Siapa bilang di bandara tuh nyaman? Enggak juga. Jadi kan banyak kan orang begini. Ah, gampang bah. Apa perjalanan sekarang kan bukan kayak Nabi. Ini kan alasannya kan begitu, suka begitu tuh. Kalau Nabi dulu pakai onta katanya kan, pakai kuda, ya wajar lah. Apa dapat. Jadi hukum ini cuma untuk pakai onta aja gitu. Ayo kita pakai onta ya lah. Jadi tak relevan lah apa namanya hukum Islam itu untuk diterapkan di saat ini. Makanya dilihat dulu ilahnya, sebabnya itu apa. Penyebab safar itu, definisi safar itu, makanya Nabi bilang begini, as-safaru bid'atun minal adab. Safar itu, kata Rasulullah, berpergian itu bagian daripada azab. Ya. Capek, letih. Pertama orang pergi, dia ada agak sedikit tersiksa batinnya. Apa yang membuat dia tersiksa? Dia harus berpisah dengan keluarga. Kan? Antum dapat kerjaan 1 minggu misalkan. Ini anak istri. Mau enggak mau antum harus tinggalkan. Sedih. Sedih. Masa tak sedih? Kalau tak sedih sih kacau kak. Berarti ada lagi yang di sana nih. Kan begitu. Alhamdulillah aku ada kerjaan lagi kata dia kan. Gitu. Itu bekat urusan. Orang kalau mau pergi itu sedih. Alamak. Nengok anak gitu kan. Baru kan dapat 2 hari. Cau lagi pergi lagi. Agak ada tersiksa batin itu. Tapi mau enggak mau karena tuh tugas entah apa semuanya. Mau enggak mau. Nah, safar itu bagian daripada adab. Itu baru keluar, belum di perjalanan ban pecah. Ya, macet yang tak tentu rudu. Apalagi banyak hal lah. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Jangan mikirkan diri dia sendiri. Gampang ya kata dia. Aduh, hai berat ini urusannya. Ini babnya itu sama kayak orang misalkan pergi ke Singkawang. Kenapa sih harus jamak-jamak? Masjid selonggok-longgok. Turun ya? Apa? Setiap sholat kan turun. Berbeda. Anda dengan dia berbeda. Kalau dikejar waktu macam mana? Harus tepat ya? Ini apa meetingnya jam sekian. Mau enggak mau harus tancap gas harus ke sana. Nah, kalau berhenti kena pula imam lama pula dia. Allahu Akbar. Alamak mati aku dia tadi. Sembahyang. Kan hancur. Beda-beda. Kondisi orang itu berbeda. Jadi syariat itu tidak mau memberatkan. Jadi dua-duanya boleh boleh diambil, tapi afdol kalau memang mempermudahkan untuk berpuasa, silakan. Itu lebih afdol. Kalau memang mempermudahkan diri dia untuk tidak sakit, tidak apa, silakan untuk berpuasa. Kemudian terakhir kita masuk kepada arkanus shaum. Sedikit rukun puasa, karena ini tidak banyak rukun puasa. Rukun puasa an-niat. Ini niat. Niat di setiap malam. Innamal a'malu binniyat. Dan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, untuk niat di setiap malam bulan suci Ramadan itu wajib. Namanya tabiyyitun niyah. Itu sudah bisa dimulai dari waktu maghrib sampai nanti sebelum azan subuh. Sehingga para ulama-ulama kita kan khususnya di Indonesia, kita di Indonesia setiap habis tarawih imam membimbing kita untuk niat agar kita ingat. Posisinya kalau kita tidak ingat, akhirnya lupa, malam itu kita tidak niat, maka puasa itu menjadi qadha. Tidak sah puasanya besoknya. Karena tidak ada niat tadi. Jadi niatnya Ramadan itu wajib di setiap malam-malam Ramadan tadi itu. Jadi setiap malam itu niat terus. Makanya kalau lebih nyamannya itu habis apa? Habis buka
langsung niat lagi. Misalkan ada habis buka nih, niat lagi. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dah niat lagi. Dah selamat dah. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Tapi nah ini ada sedikit tambahan untuk kita menjaga takut kita lupa. Maklumlah kan, 1 bulan ini kan. Maka di awal malam pertama untuk niat mengikuti mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik itu cukup 1 malam aja. Jadi di malam pertama itu mazhab Imam Malik nawaitu shauma ramadhana syahran kullah. Saya niat bahasa Indonesia, saya niat puasa syahrul ramadhana shauman kullah. Saya niat puasa satu bulan. Nah, itu diucapkan di awal pertama bulan suci Ramadan dengan niatan mengikuti mazhab Imam Malik. Nah, itu nanti dipraktekkan. Agar apa? Kalau nanti kemungkinan pas pula di tanggal 15, 17 lagi sibuk-sibuknya tuh, atau memang ketiduran, enggak, malamnya lupa niat, kemudian juga kebablasan, enggak sahur. Pas bangun, ya Allah mak, saya ingat tadi malam tak ada niat, kebetulan tak tarawih lagi, kan? Kalau tarawih mungkin diingatkan, ini enggak tarawih, lupa. Ya. Tapi bisa mengikuti mazhab Imam Malik tadi karena sudah pernah niat. Jadi di awal Ramadan niatlah dengan bahasa Indonesia saja, tidak jadi masalah. Tapi intinya harus mengikuti pandangan Imam Malik lebih dulu. Kita kalau ingin mengikuti mazhab orang, kita harus tahu dulu ilmunya. Jadi dengan niat mengikuti mazhab Imam Malik baru niat. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Dah selesai. Kalau terjadi nanti kelupaan atau apa, teruskan saja. Artinya puasanya sah dengan mazhab Imam Malik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi kita bulan Sya'ban, Allah berkahi kita bulan Sya'ban, dan Allah perjumpakan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Saya kira pertanyaannya minggu depan ya, karena posisi suara tak ini alhamdulillah agak bagus nih suara. Kalau semalam habis benar dah. Gitu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.